Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dan juga kita sekalian umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jin khodam. Banyak yang bertanya tentang apa itu jin khodam. Jin khodam, ya. Kalau kita lihat dari si bahasa khodam, yang asal katanya adalah khodim, dalam bahasa Indonesia yaitu pembantu. Ketika disandingkan dengan kalimat jin khodam atau jin khodim, maka jin ini adalah jin pembantu yang membantu manusia tentunya. Jin khodam, dia akan membantu manusia dengan tidak gratis tentunya. Berbeda di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, karena Allah anugerahkan mukjizat, bisa menundukkan, bisa menaklukkan para jin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada gangguan dari jin ifrit, maka Rasulullah memegang lehernya, mencekik sampai air liurnya terkena tangan Rasulullah SAW, begitu dinginnya. Nah, kalau seandainya Rasulullah tidak ingat dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tidak ada kekuasaan yang bisa menaklukkan, ya, kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman setelahnya tidak ada lagi. Oleh karena itu, seandainya Rasulullah tidak ingat dengan doa tersebut, maka akan diikat jin tersebut dan bisa dilihat oleh orang-orang. Artinya apa? Jin khodam ini, kita kembali lagi pembahasannya tentang jin khodam. Artinya jin itu akan membantu manusia dengan ada timbal baliknya. Sebagai contoh, ketika seorang ingin memiliki jin khodam, maka dia harus melakukan ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, dan apa saja yang bisa dilakukan yang akan bisa mendatangkan, mengundang jin khodam. Jadi jin khodam ini akan membantu manusia. Apa tujuannya, apa harapannya, dan kemudian jin ini akan berusaha memberikan yang terbaik untuk manusia tersebut. Meskipun tadi ketika jin membantu manusianya, ada timbal balik, dan tentu timbal balik inilah yang merupakan dosa. Bahkan ada yang sampai melakukan kesyirikan. Dan ini kita sebagai manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan, bekerja sama, berkolaborasi dengan jin khodam ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Jin ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins. Dan sungguhnya ada dari kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jin, yang dia meminta perlindungan, bekerja sama, meminta pertolongan. Ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa.
Dan perbuatan itu yang bekerja sama dengan jin itu akan menyebabkan bertambah-tambah kesesatan bagi manusia itu tersendiri. Menyebabkan kesombongan, menyebabkan durhaka, dan semakin tersesat di jalan yang seharusnya dia melakukan ketaatan kepada Allah, malah sebaliknya. Oleh karena itu, banyak sekali sebab-sebab yang kemudian ketika telah melakukan kerjasama dengan jin khodam yang dia lakukan dengan ritual-ritual, amalan-amalan yang kemudian mendatangkan jin khodam, yang dia panggil dan dia lakukan riadah-riadah, yang dia lakukan dengan amalan-amalan ataupun yang lainnya, sehingga jin khodam itu dia ada pada dirinya, bahkan pada tubuhnya, dengan tujuan tertentu. Apakah dia ingin memiliki keilmuan tertentu? Apakah akan membantu dalam mengobati dan sebagainya? Dan ini terlarang meskipun niatnya baik untuk mengobati, menolong orang lain dengan bantuan jin. Kalau seandainya ini dibolehkan, tentu Rasulullah akan pertama kali akan meminta pertolongan kepada jin. Di saat perang Uhud, di saat Rasulullah berjihad bersama para sahabat, tidak ada riwayat satupun yang dimana Rasulullah meminta pertolongan, perlindungan, kerjasama dengan jin. Padahal pada saat itu banyak sekali jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah tidak meminta bekerjasama dengan para jin, tetapi Rasulullah bersama manusia-manusia, para sahabat, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan ritual apapun, amalan apapun yang ingin kita memiliki dan mempunyai jin khodam. Karena jin khodam ini bertugasnya membantu manusia dengan adanya timbal balik. Tentu timbal baliknya ini adalah merupakan tujuan dari syaitan dari kalangan jin yang menyesatkan kita semuanya. Dengan amalan itu tentu kita akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyimpang dari syariat Islam, baik itu berupa kemaksiatan atau bahkan dia akan menyebabkan pelakunya melakukan kesyirikan dengan amalan-amalan tersebut. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan dan terhindar dari jin-jin khodam, dan kita berlindung dari semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.